Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada Siniar Widita Putra yang membahas terkait CSSD atau sterilisasi sentral. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai autoclave atau autoclave. Ya. Sebelum kita membahas mengenai autoclave, kita coba mengenal beberapa istilah yang sangat terkait dengan autoclave. Ya. Yang pertama yaitu adalah sterilization atau sterilisasi, kemudian sterility atau steril, kondisi steril, dan sterilizer ya, atau sterilisator. Ya. Nah, kalau sterilisasi itu adalah sebuah prosesnya, ya. Proses yang bagaimana? Proses yang tervalidasi, yang benar, ya, untuk penghilangan semua jenis mikroorganisme, termasuk spora bakteri. Jadi sterilisasi adalah menghancurkan seluruh mikroorganisme sampai dengan bentuk yang sulit dimusnahkan, yaitu adalah spora. Nah, sterilisasi adalah nanti mencapai kondisi steril. Kondisi steril adalah kondisi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Steril tidak ada sama sekali mikroorganisme hidup. Ada satu saja mikroorganisme hidup, maka disebut tidak steril. Ya, seperti itu. Tidak ada istilah setengah steril, seperempat steril, tidak ada. Yang ada adalah istilah steril atau tidak steril. Proses sterilisasinya berhasil atau gagal. Sudah itu saja. Nah, untuk mencapai kondisi steril dengan proses sterilisasi, maka kita harus membutuhkan peralatan. Ya, kenapa kita harus membutuhkan peralatan? Karena memang yang kita bunuh adalah mikroorganisme, spora yang tidak terlihat. Ya, seperti itu. Maka kita membutuhkan sebuah mesin atau sebuah sistem yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme ini, untuk membunuh spora ini. Nah, ini kita kenal sebagai alat sterilisasi, sterilizer atau sterilisator. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan autoclave? Ya, sebelum masuk autoclave juga, yang WHO mengatakan pada buku pedoman dekontaminasi, the preferred method for sterilization of heat-resistant critical device is steam atau moist heat sterilization, ya, dengan tipe pre-vacuum is preferred. Ya. Artinya apa? Bahwa metode sterilisasi yang terbaik untuk peralatan yang tahan panas adalah sterilisasi uap. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan sterilisasi uap disebut sebagai autoclave atau autoclave. Autoclave, nih, kita coba cari di pustaka WHO, autoclave ya, atau sterilizer adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan sterilisasi peralatan, alat kesehatan atau suplai-suplai, ya, dengan cara apa? Dengan dipanaskan pada tekanan yang tinggi, ya, dan uap pada suhu 121 derajat atau di atasnya. Ya. Kita biasa menggunakan suhu 121 derajat Celcius atau di atasnya kita biasa menggunakan 134 derajat Celcius. Ya. Nah, kita biasa menggunakan istilah autoclave ini adalah pada mesin-mesin sterilisasi yang besar, mesin sterilisasi uap yang digunakan di CSSD kita. Ya. Karena WHO mengatakan ini adalah sterilisasi yang terbaik, ya, sterilisasi yang terbaik tadi adalah menggunakan sterilisasi uap, maka hampir dipastikan seluruh rumah sakit, seluruh fasilitas kesehatan memerlukan alat ini, yaitu adalah memerlukan autoclave. Ya, bagaimana autoclave? Prinsip kerja autoclave adalah melakukan kontak langsung. Ya, jadi harus instrumen yang akan disterilkan harus kontak langsung dengan uapnya. Jadi yang digunakan dalam sterilisasi menggunakan autoclave ini, autoclave itu menghasilkan uap. Ya, jadi bukan udara panas, tetapi uap panas. Uap panas pada suhu dan tekanan tertentu yang kemudian nanti dipaparkan kepada instrumen selama waktu tertentu. Sehingga uap tersebut nanti akan memberikan energi, ya, nanti akan menempel pada permukaan instrumen. Kuman-kuman yang berada di permukaan instrumen nanti akan mati semuanya karena
mati dengan energi panas yang dibawa oleh uap tersebut. Ya. Autoklaf ini memang adalah sterilisasi yang terbaik. Ya. Kenapa? Kalian paling dapat diandalkan, ya, teruji bertahun-tahun, tidak beracun, ya, spektrumnya sangat luas, bisa semuanya, penetrasinya tinggi. Dengan penetrasi tinggi itu kita bisa melakukan sterilisasi linen, bisa menembus linen. Ya. Kemudian murah dan mudah untuk memantau efektivitas. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua jenis autoklaf. Autoklaf ada dua jenis. Ya. Yang pertama adalah autoklaf tipe gravitasi, yang kedua adalah tipe pre-vakum. Ya, seperti itu. Tadi yang terbaik menurut WHO untuk sterilisasi alat kesehatan yang tahan panas yaitu adalah pre-vakum. Ya. Nah, coba kita bahas apakah sterilisasi gravitasi, apa itu sterilisasi pre-vakum. Yang pertama adalah autoklaf gravitasi. Ya, ini seperti pada gambar yang ada di samping, bahwa autoklaf yang pertama kali ditemukan contohnya adalah yang ditemukan oleh Pak Charles Chamberlain tahun 1884. Ini adalah autoklaf yang menggunakan prinsip gravitasi. Ya. Bagaimana prinsip gravitasi? Yaitu adalah uap air, ya, dibuat di dalam autoklaf ini, kemudian dipanaskan sehingga terbentuk uap air. Nah, uap air ini akan mendorong udara, ya, keluar dari autoklaf ini, keluar dari bagian dalam autoklaf. Ya. Kemudian setelah semua udara keluar, maka autoklafnya ditutup. Ya, artinya pada ruangan tertutup sementara panasnya tinggi, maka tekanan akan tinggi, tekanan naik dan suhu akan naik, ya, sampai dengan suhu yang diharapkan untuk proses sterilisasi gravitasi. Sterilisasi dengan autoklaf gravitasi biasanya menggunakan suhu 121 derajat selama 15 menit pada fase sterilisasinya. Ya. Nah, ini penggunaan autoklaf gravitasi itu tidak disarankan untuk sterilisasi instrumen atau linen seperti itu. Kenapa? Karena hasilnya yang basah seperti itu. Tapi sterilisasi dengan autoklaf gravitasi ini adalah pilihan untuk sterilisasi cairan. Ya, kalau kita melakukan sterilisasi katakan di pabrik, membuat sterilisasi infus atau sterilisasi ketika kita membuat media pertumbuhan kuman. Nah, itu maka sterilisasi dengan autoklaf gravitasi adalah pilihan. Ya. Tetapi kalau kita sterilisasi yang alat yang tahan panas, sekali lagi WHO mengatakan yang terbaik adalah pakai pre-vakum. Bagaimana kalau kami di Vaskes masih menggunakan gravitasi? Ya, sekarang masih gunakan dengan benar. Tetapi ada usaha, ada rencana untuk meningkatkan menjadi autoklaf pre-vakum. Perlahan-lahan. Bagaimana siklusnya? Ya, nah, seperti yang disampaikan tadi, dimulai dengan autoklaf gravitasi, dimulai dengan adanya air. Ya, pada siklus yang paling kiri terdapat air. Air kemudian dipanaskan. Ya, dengan dipanaskan, maka dia akan terbentuk uap pada suhu sekitar 100 derajat Celcius, akan terbentuk uap. Nah, ketika terbentuk uap, maka kemudian uap itu diharapkan mendorong udara-udara itu keluar dari autoklaf. Exclusion of cool air. Udara-udara yang dingin dikeluarkan, didorong oleh uap secara gravitasi. Ya. Kemudian setelah itu, setelah diharapkan semua udara itu keluar, maka autoklaf itu ditutup. Ya, tatupnya ditutup sehingga suhu dan tekanan itu bisa naik. Ya, dinaikkan hingga mencapai 121 derajat Celcius. Ketika mencapai suhu 121 derajat Celcius, maka itulah waktu sterilisasi bisa dimulai. Ya, ketika suhu sudah mencapai 121, hitung. Ya, waktu sterilisasinya adalah mencapai antara 15 sampai dengan 30 menit. Ya, seperti itu. Dimulailah fase sterilisasi. Ketika fase sterilisasi, suhu dan tekanan harus terjaga. Ya, suhunya harus terjaga minimal 121
derajat, 121 hingga 124 derajat. Jangan sampai turun seperti itu. Ketika fase sterilisasi itu selesai, maka siklus selesai untuk dilanjutkan dengan fase selanjutnya, yaitu adalah mulai menghilangkan uap, ya, atau fase pengeringan, dan selesai. Nah, di sini sterilisasi dengan otoklaf gravitasi itu biasanya menghasilkan barang yang disterilkan itu menjadi basah. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri kita di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena dengan adanya basah, dengan adanya kelembapan, itu bisa sebagai tempat tumbuhnya mikroorganisme. Terutama kita di Indonesia, yaitu adalah timbulnya jamur. Ya, seperti itu. Jadi, ini kurang baik untuk sterilisasi instrumen, alat kesehatan, atau linen, atau kasa, itu juga kurang baik. Ini adalah sterilisasi untuk sterilisasi cairan. Nah, bagaimana yang menurut WHO yang terbaik? Yaitu adalah kita menggunakan autoklaf prevakum. Ya, jadi kita tidak memasukkan uap terlebih dahulu yang mendorong udara keluar, tetapi yang dilakukan adalah kita menghilangkan udara dengan proses vakum, ditarik udaranya. Udara ditarik ya dengan proses vakum dan uap dimasukkan. Ya, seperti itu. Berulang-ulang beberapa kali proses ya sampai diharapkan pada yang ada di dalam chamber itu semuanya adalah uap ya, tidak ada udara. Kalau ada udara dalam chamber itu bisa berbahaya pada proses sterilisasi ya, seperti yang kita harapkan di dalam autoklaf ya itu adalah semuanya uap panas seperti itu. Dengan autoklaf prevakum prosesnya bisa lebih cepat dan penetrasi yang lebih baik. Ya. Nah, ini tidak cocok, tidak bisa untuk sterilisasi cairan. Ya, cairannya bisa tersedot habis, kemasan bisa pecah dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah pilihan utama, the preferred method, metode yang pilihan untuk sterilisasi instrumen tahan panas. Ya. BMHP steril, bahan habis pakai steril seperti kasa dan linen. Ya, seperti itu. Autoklaf ini tidak tergantikan masih yang di fasilitas kesehatan. Bagaimana prosesnya? Ya, siklus dari autoklaf prevakum seperti yang kami sampaikan dimulai dengan air removal, ya, seperti itu. Jadi penghilangan udara dengan melakukan vakum. Ini dilakukan berkali-kali, ya, sambil dimasukkan beberapa tiupan dari uap panas ya seperti itu sehingga diharapkan pada akhir proses sebelum sterilisasi pada fase persiapan di dalam autoklaf semuanya tersedia uap ya. Setelah semuanya terisi uap maka uap tersebut dinaikkan suhu dan tekanannya ya. Suhunya bukan lagi 121 derajat tetapi 134 derajat Celcius ya. Suhunya lebih tinggi, tekanannya lebih tinggi ya. Pada 134 derajat ya, kemudian dinaikkan sampai dengan 134, ketika sudah mencapai suhu 134 dimulailah proses sterilisasi. Proses sterilisasinya lebih singkat, yaitu adalah selama 3 sampai dengan 4 menit saja. Ya, tidak terlalu lama, tidak lama dibandingkan kalau kita menggunakan suhu 121 derajat. Kalau gravitasi tadi 121 derajat selama 15 sampai 30 menit, tapi kalau kita menggunakan autoklaf prevakum pada suhu 134 derajat Celcius selama 3 sampai 4 menit. Ya. Jadi waktu fase sterilisasinya cukup pendek. Ya, seperti itu. Setelah 3-4 menit selesai, maka kemudian fasenya selesai dengan membuang uap panas. Ya. Nah, dengan mempunyai pompa vakum, maka peralatan bisa dilakukan proses drying atau pengeringan. Ya. Proses pengeringannya tentu saja dengan menggunakan vakum. Ya, jadi ditarik udaranya ditarik dengan proses vakum ya sehingga udara dan sisa air itu bisa bisa hilang, bisa dikeluarkan.
Sehingga hasilnya setelah proses drying diharapkan semuanya sudah kering. Kemudian setelah proses drying selesai, maka ditambahkanlah udara untuk menormalkan tekanannya. Ya. Jadi kalau pada siklus autoclave pre-vacuum ini terdapat 3 siklus yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah keberhasilan persiapan atau air removal atau penghilangan udara. Yang selanjutnya adalah menaikkan suhunya sampai dengan suhu sterilisasi. Ketika suhu sterilisasi, pastikan pada suhu yang tepat, 134 derajat Celcius, pada waktu selama 3 sampai 4 menit. Ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu adalah drying, kecukupan fase pengeringan. Jangan sampai terlalu proses drying ini gagal sehingga menghasilkan kemasan basah. Ketika kita menggunakan autoclave pre-vacuum dan hasilnya basah, maka itu disebut sebagai wet pack. Dan kejadian wet pack itu dianggap barang tersebut tidak steril. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah jenis gambaran autoclave pada zaman sekarang, yaitu adalah tersedia chamber, sterilizer chamber. Apa itu chamber? Yaitu adalah tempat di mana kita sebuah ruangan rongga yang di mana kita menaruh barang yang akan kita sterilkan. Ya. Autoclave zaman sekarang itu menggunakan sistem-sistem elektronik sehingga pasti ada electrical cabinet atau lemari-lemari kelistrikan. Kemudian, nah pasti terdapat pompa vakum, ya, atau sistem yang membuat terjadinya vakum pada autoclave pre-vacuum, yaitu adalah baik dengan pompa vakum ataupun menggunakan air yang bertekanan tinggi, ya, seperti untuk menghasilkan kondisi vakum. Kemudian pada beberapa autoclave membutuhkan uap, ya. Uap itu bisa dibuat sendiri oleh mesin ini, katakan yang mempunyai steam generator atau pembuat uap, pemanas air yang menghasilkan uap, atau bisa juga dipasangkan dengan steam generator atau boiler yang berada di luar autoclave, ya, seperti itu. Yang harus dipastikan adalah autoclave yang diharapkan adalah uap yang baik, ya, seperti itu. Uap yang baik, diantaranya beberapa parameter keringnya sesuai, ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah kualitas uapnya itu adalah white steam, jangan black steam. Apa itu white steam? Maka uap tersebut dihasilkan dari air yang murni, seperti itu. Tidak terdapat mineral-mineral, seperti itu. Mineral-mineral ini bisa menyebabkan bermacam-macam pada autoclave dan peralatan yang kita sterilkan, baik korosi, baik staining atau noda, dan sebagainya. Kemudian yang juga diperhatikan adalah suhu yang tepat, ya, antara perbandingan suhu dan tekanan, supaya yang uap yang kita harapkan adalah uap yang jenuh atau saturated. Jangan sampai terjadi superheated, ya, seperti itu. Jangan sampai terlalu panas suhunya dibandingkan tekanannya, atau jangan sampai terlalu basah, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah adanya air filter, ya, seperti itu, filter udara. Nah, filter udara ini dibutuhkan ketika setelah fase pendinginan, setelah fase pengeringan, kemudian dibutuhkan udara yang masuk ke dalam autoclave untuk menyamakan tekanannya. Ya, seperti itu. Filter udara menyaring udara sehingga udara yang masuk ke dalam autoclave itu adalah udara yang tersaring, ya, mengurangi kontaminasi pada peralatan, mengurangi risiko kontaminasi pada peralatan yang sudah kita sterilkan. Ya, baik. Ya, kami kira itu materi atau pembahasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada siniar-siniar yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.